pada pola yang kita pelajari pada Jessica, yang bisa menguatkan Jessica kenapa bisa tenang segala macam selama proses adalah dia percaya mamanya dan tim hukumnya bisa membantu dia melalui proses ini. Dan selama pola-pola yang lalu juga gitu, setiap dia punya masalah, selama ada figur-figur yang bisa membuat dia nyaman, dia akan tenang. Kesimpulannya, ya, pada saat pemeriksaan. Saat pemeriksaan. Apa dari hasil pemeriksaan atau dalam proses pemeriksaan tim ini menemukan hal-hal itu sebelum kejadian ini? Ada tekanan lah. Maksudnya yang boleh? Maksudnya sampai diteliti ke sana. Karena tadi cenderung melakukan kekerasan terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain kalau mengalami tekanan. Apakah sebelum pemeriksaan ini dianalisa juga apakah yang diperiksa itu ada mengalami tekanan sehingga ada kecenderungan melakukan kekerasan terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain? Itu yang kita dapatkan dari data kolateral dan riwayat-riwayat selama di Australia. Ya. Itu kesimpulan dibuat karena tadi saya dengar tim juga ke Australia. Tim atau saudara sendiri? Saya dan Ibu Tiana. Dua orang. Kesimpulan ini dibuat sebelum atau setelah kembali dari Australia? Kita mengeluarkan visum itu bagian dari kami melihat apakah ini sesuai fakta atau tidak. Diskrepansi data, karena ini bagian dari pemeriksaan adalah kita perlu mendapatkan analisis lab istilahnya lab kita, kuantifikasinya apakah benar sama ini. Jadi data ini dikeluarkan setelah kita mendapatkan seluruh hasil dan kita analisis mediko-legal. Setelah mendapat seluruh hasil. Tadi saudara katakan di Australia ada baca apa ya? Laporan atau report kepolisian, apa sih sebutannya? Laporan orang ke kepolisian atau report kepolisian tentang laporannya itu apa itu? Oh, itu waktu kita ke sana kita bertemu dengan John Torres, itu polisi di New South Wales, dengan difasilitasi oleh Australian Federal Police. Kita pengen lihat karena sesuai konsensus yang mulia bahwa kami dalam pemeriksaan kan butuh data. Selama ini kalau kita melakukan penilaian resiko kekerasan atau apa, kita harus mendapatkan semua riwayat, apakah itu riwayat police report atau psychiatric substance abuse, dari medical recordnya, itu semua sebenarnya kita mintakan. Tapi begitu itu nggak ada, dari data-data yang ada tadi kita mencoba menganalisa potensi seseorang. Dari police report memang. Di Australia ya? Di Australia. Kalau di Indonesia sendiri sudah sering dimintain bantuan seperti ini? Sering. Dan kami juga biasanya meminta menganalisa semua. Pernah tidak lihat police report di Indonesia seperti dari Australia? Kalau yang kami lihat di Australia memang lebih terstruktur. Jadi bentuknya memang lebih ke pelaporannya apa, ini kan sudah computerized. Dan ya ini juga laporannya lebih ke arah mental health act ya, lebih waktu orang dilaporkan ini dia polisi membantu untuk membawa ke fasilitas kesehatan. Di Indonesia pernah nggak menemukan yang seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Apa ada kesimpulan atau yang saudara tim ambil dari perbandingan police report Indonesia dengan Australia berkaitan dengan hal-hal seperti ini? Karena ada kecenderungan bunuh diri. Saya juga belum pernah dengar gitu. Ada laporan di Indonesia ada kecenderungan bunuh diri terus dengan polisi. Itu yang sedang kami advokasi karena diadvokasi untuk pasien-pasien kami. Iyalah. Dari tadi saya coba ingat-ingat apa yang pernah saya baca, rasanya nggak ada. Dulu kita tahun 66 pernah punya. Tahun 66 Undang-Undang Kesehatan Jiwa memastikan kalau seseorang bisa membahayakan diri atau lingkungan, polisi kita bisa meminta pejabat berwenang di situ untuk membawa ke fasilitas kesehatan undang-undang. Tapi itu udah diamandemen. Ini sebenarnya komparatif aja perbandingan pada apa sih yang di sana dikenal sebagai yang disebut di Australia itu apa di Indonesia juga ada ya, sebagai bahannya aja ya. Terus kalau saya nggak salah nangkep tadi, sepertinya ada saudara katakan dari hasil analisa bahwasanya terdakwa ini cenderung apa saya sebut ya, tipikal yang depresif begitu. Gini, yang mulia, ada dua kondisi kalau di aksi 1 nih kita melihat gangguan gitu ya, misalnya sakit tipes, sakit demam berdarah, itu aksi 1 tuh, apakah ini depresi atau gangguan penyesuaian, itu berbeda. Kalau depresi itu bisa muncul tanpa stresor apapun. Nah, kalau
kalau pada kondisi Jessica riwayat yang dulu, working diagnosis kami ini harus dibuktikan dengan rekam medik dari sana. Mungkin yang bisa memberikan jawaban pasti adalah dokter yang di sana yang memeriksa psikiaternya. Oh begitu. Nah itu kalau dugaan kami ini ada stresor yang jelas, jadi mungkin lebih ke arah gangguan penyesuaian dengan afek depresi kalau berdasarkan PPDGJ 3 pedoman golongan diagnosis gangguan jiwa yang kami pakai sebagai referensi di Indonesia. Jadi belum